Mesin waktu selalu menjadi topik menarik yang menghubungkan sains dan fiksi. Dalam dunia fisika, konsep perjalanan waktu tidak lagi sebatas khayalan. Teori relativitas Einstein membuka pemahaman bahwa waktu bisa melambat, berhenti, atau bahkan memungkinkan perjalanan ke masa depan, tergantung pada kondisi tertentu seperti kecepatan dan gravitasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi modern dan teori-teori fisika berusaha mendekati realisasi konsep mesin waktu. Dari gravitasi ekstrim hingga wormhole, semua kemungkinan ini akan kita bahas secara mendalam. Selamat datang di Palawa Facts. Jika waktu bisa diputar balik, mungkin saya sudah menyiapkan video ini lebih cepat, atau malah mungkin tidak pernah membuatnya sama sekali. Tapi, siapa tahu, kita akan bahas teori mesin waktu dan teknologi gravitasi. Siapa tahu, setelah ini, kita bisa buat time traveling jadi lebih dari sekadar mimpi. Bagian 1, Teori Mesin Waktu. Mesin waktu, siapa yang tidak tertarik dengan konsep ini? Bagi sebagian orang, mesin waktu adalah bagian dari fantasi fiksi ilmiah, tetapi tahukah kamu bahwa beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mesin waktu bisa saja menjadi kenyataan? Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori relativitas waktu yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Menurut teori ini, waktu dan ruang membentuk entitas yang disebut ruang waktu, di mana gravitasi dan kecepatan memainkan peran penting. Semakin kuat gravitasi atau semakin cepat kita bergerak, waktu akan berjalan lebih lambat bagi kita dibandingkan dengan orang lain. Dengan kata lain, jika kita mampu menciptakan kondisi ekstrim seperti ini, kita bisa memperlambat waktu atau bahkan membuka peluang untuk melintasinya. Bayangkan sebuah sungai yang arusnya deras di tengah tetapi tenang di tepinya. Jika kamu menaiki perahu di arus deras, kamu akan lebih cepat mencapai tujuan, sementara orang di tepi sungai merasakan waktu berjalan lebih lambat. Begitulah cara gravitasi atau kecepatan ekstrim memengaruhi perjalanan waktu. Bagian 2, Teknologi Gravitasi dan Waktu. Berbicara soal gravitasi, siapa sangka bahwa gravitasi bisa berperan penting dalam perjalanan waktu? Ya, gravitasi sangat berpengaruh terhadap bagaimana waktu berjalan. Semakin besar medan gravitasi suatu objek, semakin lambat waktu bergerak bagi kita yang berada di dekatnya. Fenomena ini disebut dengan time dilation gravitasi, dan secara ilmiah telah dibuktikan oleh para fisikawan. Penelitian menunjukkan bahwa jam atom yang diletakkan di tempat dengan gravitasi lebih kuat akan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan jam yang berada di tempat dengan gravitasi lebih lemah. Jam atom adalah alat pengukur waktu paling akurat yang ada saat ini. Ia bekerja dengan memanfaatkan getaran atom, seperti atom cesium atau rubidium, yang berosilasi dengan ritme yang sangat konsisten. Karena keakuratan ini, jam atom digunakan dalam sistem GPS dan penelitian ilmiah untuk mengukur waktu dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Bayangkan gravitasi seperti medan permainan bola. Di permukaan bumi, gravitasinya lebih kuat, seperti bermain di lapangan yang licin, gerakanmu menjadi lebih lambat. Sedangkan di puncak gunung, gravitasi lebih lemah, seperti bermain di lapangan yang kering dan rata, kamu bisa bergerak lebih cepat. Dengan prinsip ini, kita bisa melihat bagaimana waktu dapat dipengaruhi oleh medan gravitasi. Bayangkan jika teknologi kita berkembang sehingga kita bisa menciptakan medan gravitasi yang sangat kuat atau sangat lemah. Kita bisa memperlambat waktu, atau bahkan membuat jendela untuk melintasi dimensi waktu. Bagian 3, Mungkinkah mesin waktu ada? Apakah kita benar-benar bisa membuat mesin waktu? Ini masih menjadi perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Ada teori-teori menarik seperti loop waktu atau wormholes, yang disebut-sebut bisa menjadi kunci perjalanan antar waktu. Loop waktu adalah konsep di mana seseorang bisa berada dalam siklus waktu yang terus berulang, seperti sebuah lingkaran waktu. Secara teoritis, jika kita menemukan cara untuk menciptakan atau memasuki loop waktu, kita mungkin dapat kembali ke masa lalu dan hidup di dalam periode waktu yang sama secara berulang. Namun, untuk menciptakan kondisi ini, dibutuhkan energi dan lingkungan yang sangat ekstrim, seperti yang mungkin terjadi di sekitar lubang hitam.
Sementara itu, wormholes, atau lubang cacing, adalah jembatan teoretis yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Bayangkan selembar kertas yang dilipat menjadi dua sehingga dua titik berjauhan di atasnya bisa bertemu jika dilubangi. Wormholes dianggap sebagai jalan pintas yang memungkinkan kita melompati jarak yang sangat jauh, baik di ruang maupun waktu. Tetapi, keberadaan wormholes sejauh ini baru sebatas teori, dan kita belum memiliki teknologi untuk menciptakan atau menstabilkannya. Meskipun menciptakan teknologi yang mampu mewujudkan perjalanan waktu membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan pengetahuan yang jauh lebih maju, konsep ini terus menginspirasi penelitian di bidang fisika dan astronomi. Mungkin suatu saat, kita benar-benar bisa menembus batas-batas waktu seperti yang sering digambarkan dalam film-film fiksi ilmiah. Pikirkan mesin waktu seperti alat transportasi di dunia nyata. Dahulu, terbang melintasi samudera terasa seperti mimpi. Namun, dengan perkembangan teknologi, kita sekarang bisa melakukannya dengan mudah. Mungkin perjalanan waktu juga hanya soal waktu sebelum menjadi kenyataan. Bagian 4, Risiko dan Etika Mesin Waktu. Meski konsep mesin waktu terdengar mengagumkan, ada banyak risiko dan pertimbangan etis yang perlu diperhatikan. Jika kita bisa bepergian ke masa lalu atau masa depan, apa yang akan terjadi jika kita mengubah kejadian penting dalam sejarah? Bahkan tindakan kecil bisa menyebabkan efek besar, seperti yang dikenal dengan istilah butterfly effect, di mana perubahan kecil bisa membawa dampak yang luar biasa di masa depan. Misalnya, jika seseorang pergi ke masa lalu dan mengubah peristiwa penting seperti mencegah seseorang bertemu pasangan hidupnya, apa yang akan terjadi dengan garis waktu di masa depan? Apakah kita bisa membiarkan perubahan itu terjadi tanpa menanggung konsekuensinya? Tentu, ini bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang moral dan tanggung jawab. Jadi, kalau kamu berpikir untuk kembali ke masa lalu dan mengganti beberapa keputusan buruk, ingat, mungkin itu bukan solusi terbaik. Siapa tahu, kamu malah menciptakan versi masa depan yang lebih buruk. Selain itu, ada masalah etika besar terkait dengan bagaimana teknologi ini digunakan. Jika hanya orang tertentu yang memiliki akses ke mesin waktu, apakah mereka akan menggunakan kekuatan itu untuk keuntungan pribadi? Atau bahkan, apakah kita bisa mempercayakan teknologi ini kepada orang yang salah? Jadi, apakah kita bisa melompati dimensi waktu? Jawabannya, mungkin saja, atau mungkin tidak, tergantung seberapa cepat teknologi berkembang. Tapi satu hal yang pasti, waktu adalah misteri yang belum sepenuhnya kita pahami. Sementara itu, mari kita nikmati perjalanan kita dalam waktu ini, meskipun kita hanya bisa melompat ke masa depan, bukan kembali ke masa lalu. Terima kasih telah menyimak video ini di Palawafax. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa melompat ke dimensi pengetahuan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.